Selamat datang kembali. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tugas yang sebelumnya sudah saya berikan. Nah, di sini ada 6 soal. Mungkin nanti akan saya bagi jadi 2 video ya. Tapi nanti saya lihat dulu. Jika memang videonya tidak terlalu panjang, mungkin bisa 1 video. Tetapi apabila memang cukup panjang, saya akan membaginya menjadi 2 video. Kita lihat dari soal nomor 1 dulu. Di sini, untuk soal nomor satunya, kita diminta untuk menentukan nilai X dan X, Y, dan Z sehingga matriks minus 8, matriksnya ini itu nanti akan menjadi sebuah matriks yang simetris. Nah, yang harus Anda ingat, yang disebut dengan matriks simetris itu adalah apabila matriks tersebut kita transpose, maka hasil matriksnya itu akan sama persis dengan matriks sebelum ditranspose. Oke, saya ke soalnya dulu. Sebelumnya saya tuliskan soalnya dulu ya. Di sini ada minus 8, kemudian ada 5 plus 2Y, ada 3X plus 2. Nanti baru saya tampilkan layarnya. Ini di sini saya masih mau cek soalnya dulu. Min Z, min 5, 1 min Z, kemudian ada X minus 8, 2Z plus 4, dan 0. Oke. Nah, ini ya yang udah saya tulis. Ingat, tadi kalau misalnya dia mintanya itu matriks simetris, kalau matriks simetris artinya, ini kan anggap ya ini adalah matriks A misalnya. Oke, simetris itu terjadi apabila nilai A, nilai matriks A-nya, bentuk matriks A-nya itu sama dengan matriks A transpose. Seperti ini. Jadi, saya akan tuliskan dulu bentuk asli dari matriksnya, yaitu minus 8. Kemudian ada X plus Y min Z min 5. Kemudian X minus 8. Selanjutnya itu ada 5 plus 2Y, 1, 2Z plus 4. Kemudian 3X plus 2, 1 minus Z, dan 0. Oh, ini nggak muat ya. Sebentar. Saya coba geser dulu sampai supaya nanti bisa dimuat dalam satu baris. Oke. Semoga kelihatan ya posisi matriksnya. Ya, jadi ini kan adalah matriks A11, A12, A13. Ya, seperti itu. Kemudian ini harus sama dengan transposnya. Kita langsung tulis transposnya dulu. Transposnya itu berarti yang bagian baris tadi itu akan berubah menjadi kolom. Di kasus ini berarti minus 8, habis itu ada 5 plus 2Y. Karena kan tadi 5 plus 2Y-nya kan ada di atas ini, setelah ditranspos dia menjadi berada di kolom 1. Dan terakhir itu ada 3X plus 2. Kemudian yang atasnya ini ada X plus Y min Z min 5. Kemudian ini ada 1 minus Z. Terakhir itu ada X minus 8. Lalu 2Z plus 4 dan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat kembali. Kalau sudah sama-sama minus 8, ini kita nggak akan kita pakai ya. Jadi yang modelnya tidak ada variabel yang bisa kita gunakan lagi itu nggak akan kita pakai. Jadi akan saya coret semua. Kemudian kita akan gunakan yang memang sudah bisa kita tentukan. Bu, apakah harus cari nilai Y-nya dulu, atau Z-nya dulu, atau X-nya dulu? Itu bebas. Yang penting adalah fungsi tersebut bisa menghasilkan nilai yang salah satu dari nilai yang kita cari. Jadi tidak harus berurutan ya. Oke, dalam kasus ini, kalau kita langsung gunakan yang 5 plus 2Y sama X plus Y min Z min 5 ini, nanti masih ada variabel X, Y, Z-nya. Jadi, tidak akan bisa diselesaikan. Oleh karena itu, saya akan pakai yang sebelahnya, ya, yaitu yang 3X plus 2 sama X minus 8. Kenapa? Karena di sini, di sebelah kiri itu ada X, di sebelah kanan ada X, dan tidak ada variabel lain, sehingga persamaan ini bisa diselesaikan.
Bu, kalau misalnya saya tidak mau pakai yang itu, saya mau pakainya yang ini. Boleh nggak? Boleh. Artinya nanti yang Anda dapatkan itu adalah nilai Z dulu. Oke, ini opsional ya. Saya akan pakai yang 3X plus 2 dulu. Artinya 3X plus 2 itu sama dengan X minus 8. Berarti 2X sama dengan minus 10, X-nya itu adalah minus 5. Nanti kalau ada yang salah hitung, tolong Anda bantu cek juga ya. 3, 2X, 2 minus 8. Oke. Kemudian, selanjutnya, saya tidak akan pakai yang ini. Ini nggak perlu lagi. Karena X-nya kita sudah dapat. Ya. Kemudian yang sudah saya lingkar juga nggak akan kita pakai. Nah, yang tadi ini masih belum bisa dipakai ya. Bisa sih kalau misalnya Anda udah memasukkan nilai X, tetapi dia tetap tidak akan bisa diselesaikan sampai akhir karena masih ada 2 variabel yang tersisa. Oleh karena itu, step kali ini saya akan cari nilai yang ada di sini. Ini ada 2Z plus 4 sama dengan 1 minus Z. Kalau Anda mau pakai yang atas ini, 1 minus Z sama dengan 2X plus 4 itu juga boleh. Oke, jadi nanti hasilnya bakal sama. Kita lihat yang 2Z plus 4 sama dengan 1 minus Z. Oke, berarti ini 3Z sama dengan minus 3. Sehingga kita dapat Z-nya itu adalah minus 1. Oke, X sama Z sudah kita peroleh. Baru kita gunakan persamaan yang tadi. Yang ini, yang saya kotakin ya. Oke. Berarti 5 plus 2Y sama dengan X plus Y min Z min 5. Karena kita sudah punya nilai X dan nilai Z-nya, maka kita akan masukkan Y-nya kita kumpulkan dulu ya ke sebelah kiri semuanya, sehingga Y sama dengan X minus Z minus 5 minus 5. Oke, yang ini kenapa hanya sisa Y? Tadi ada 2Y di sebelah kiri, Y yang ada di sebelah kanan kita pindahkan ke kiri, jadi 2Y minus Y, sehingga hasilnya Y. Kita masukkan nilainya, X itu adalah minus 5, Z itu adalah minus 1, tetapi karena di sini ada minus, berarti dia jadi plus 1, min 10. Sehingga ini jadi minus 14. Y sama dengan minus 14. Oke, ini hasilnya. Ups, sorry ya, ini tadi ada yang kegeser. Sebentar. Ini tadi harusnya, ini tadi ya. Y-nya itu kan sama dengan X-nya itu kita masukkan nilainya yaitu minus 5. Kemudian di sini minus Z. Z-nya itu juga kebetulan hasilnya negatif, berarti ini minus ketemu minus jadi plus. Plus 1 min 10. Sehingga hasilnya minus 14. Y-nya sama dengan minus 14. Nah, kita coba cek kembali ke soalnya. Yang ditanya itu adalah nilai X, Y, dan Z. Nah, kita sudah peroleh ya. Nilai X-nya itu adalah minus 5, nilai Y-nya itu minus 14, dan nilai Z-nya itu adalah min 1. Itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut. Nah, untuk soal nomor 2, kita lihat dulu. Soal nomor 2 di sini, itu diketahui matriks A-nya adalah 3, 2, min 1, 0, min 2, 1, 4, min 3, min 2. Hitung determinan matriks A menggunakan metode ekspansi kofaktor dengan aturan di sini berdasarkan NPM Anda ya. Jadi kalau Anda yang digit terakhirnya 0, Anda menggunakan ekspansi baris 1. Kalau digit terakhirnya 1 dan 6, berarti ekspansi baris 2. Karena pada saat kuliah saya kebetulan sekali digit terakhir saya ada yang 2, ada yang 7. Maka saya akan menggunakan ekspansi baris ketiga. Nanti Anda boleh gunakan ekspansi baris atau kolom yang lain. Yang penting adalah hasilnya nanti harus sama dengan yang saya peroleh nantinya ya. Oke, kita lihat dulu ke matriksnya. Matriks A. Sebentar, saya tuliskan dulu. 3, 2, min 1, 0, minus 2, 1, 4, minus 3, minus 2. Oke, kita kembali ke layar tadi. Oke, ini soalnya. Nah, tadi saya bilang saya akan menggunakan ekspansi baris 3. Ekspansi baris ketiga berarti
Yang perlu saya lihat itu adalah yang ada di baris 3. Oke, sehingga pada saat saya lakukan ekspansi, yang pertama ya, oh ya, ingat ini plus, minus, plus. Berarti yang saya ambil itu adalah yang baris ketiga, itu berarti mulai dari plus dulu. Jadi determinan A itu sama dengan positif 4, saya akan kalikan dengan determinan dari, ingat ya, kalau saya ambil di A31, berarti baris yang kena dan kolom yang kena itu harus dicoret. Sehingga bagian ini yang saya ambil cuma 2, min 1, min 2, 1. Oke, ini saya hapus ya. Jadi kalau sudah saya hapus. Kemudian, ini saya tutup. Setelah plus, ingat ya, ini kalau ini plus, ini minus, ini plus. Nah, berarti dikurang negatif 3, saya kalikan dengan, kalikannya dengan baris ketiga dicoret, kolom kedua dicoret, karena minus 3 ada di baris 3, kolom 2. Oke, sehingga di sini yang kita pakai itu hanya 3, 1, ingat ya yang ditulis tuh ini. Oke, 3, min 1, 0, 1. Oke, selanjutnya ditambah lagi. Ini saya hapus dulu. Ini adalah positif negatif 2. Plus negatif 2 kalikan dengan, bentar. Ini negatif 2, saya kalikan lagi dengan, berarti sekarang baris 3, kolom 3. Baris 3 coret, kolom 3 coret. Sehingga determinan yang kita cari itu adalah 3, 2, 0, minus 2. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita akan hitung hasilnya. Yang pertama, 4 dikalikan dengan determinannya, ini adalah 2 kali 1. Tetap ya, kita gunakan, kalau misalnya bentuknya seperti ini, kita tinggal gunakan determinan untuk ordo 2 kali 2, yaitu AD min BC. Oke, AD berarti 2 kali 1, minus BC berarti B-nya. Ini adalah C-nya, ini adalah B-nya. Oke, berarti AD min BC, AD 2 kali 1, 2 kali 1, atau saya langsung hitung hasilnya aja ya. 2 kali 1, 2, kemudian dikurang negatif 2 kali negatif 1, itu 2. Ditambah 3, 3 kali 1 itu 3, dikurang 0, dikurang 2 kali, 3 kali minus 2 itu adalah minus 6, minus 6, ops, ini ada yang salah, baris 3, minus, oke, bener ya, minus 6 dikurang 0. Oke, kita lihat dulu. Ini karena ada 2 kurang 2 berarti 0, 0 kali 4, 0, ditambah 9, minus 2 dikali, minus 6 dikurang 0, itu minus 6 kali minus 2 itu adalah 12. Berarti plus 12, hasilnya 21. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nanti Anda coba cocokkan kalau misalnya Anda gunakan yang ekspansi kolom 1 atau baris 1 dan seterusnya ya. Hasilnya seharusnya sama. Lanjut ke nomor 3. Nah, kalau Anda lihat nomor 3 ini, di sini dikatakan ada matriks A. Matriks A-nya itu adalah 1, 1, 3X. Kemudian ada matriks B. Matriks B-nya itu adalah 1, 3, X, dan X kuadrat. Kemudian matriks C-nya itu adalah 2, 3, 1, 3. Nah, diketahui determinan dari 3 kali A inverse kali B kali C transpose itu hasilnya adalah 108. Yang ditanya itu adalah nilai X-nya berapa. Oke, nah di sini nanti Anda akan memerlukan sifat-sifat dari determinan itu sendiri. Ini soalnya ya. Oke, kita lihat dulu. Saya geser. Oke, kita lihat nilai yang ditanya, nilai yang diketahui itu adalah determinan dari 3A inverse, B, C transpose. Oke, nah
Di sini kita akan gunakan 1, 2, 3 properties. Sepertinya butuh 4 properties ya, tapi saya coba tuliskan dulu deh. Yang pertama, kita butuh properties yang determinan AB itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Oke. Nah, kemudian kita butuh juga determinan K kali A. K itu adalah skalar ya, jadi bisa 3, 2, 1, dan seterusnya. Kalau di sini itu adalah 3. Nah, ini sama dengan K pangkat N. N-nya itu adalah ordo dari matriksnya, dikalikan dengan determinan A. Oke, kemudian kita butuh determinan A inverse, itu sama artinya dengan 1 per determinan A. Lalu yang transpose juga kita perlukan. Jadi kalau ada determinan A transpose itu sama artinya dengan determinan A. Ini adalah propertiesnya atau sifat-sifat dari determinannya. Ini nanti akan kita pakai. Kita lihat dari pertama dulu. Oke. Kita lihat dari awal. Kita akan pecah dulu menggunakan properties pertama yang saya tuliskan. Jadi di sini ini akan berubah menjadi determinan 3A inverse. Jadi 3A inverse-nya saya gabung dikalikan dengan determinan B dikalikan dengan determinan C transpose. Setelah itu, determinan yang 3A inverse itu akan saya gunakan properties kedua yang saya tulis ya. Di sini saya ada properties 1, 2, 3, 4. Masih ada properties lainnya di dalam matriks nanti Anda di dalam determinan. Nanti Anda bisa cek sendiri di handout yang sudah saya berikan. Ini berarti 3 pangkat. Pangkatnya ini harus pangkat N. N itu adalah ordonya. Di sini kita lihat matriks A-nya itu berordo yang di atas ini ya. Berordo 2 kali 2. Oke, berarti ini langsung pangkat 2. Kemudian dikalikan dengan determinan A inverse. Oke, kemudian kalikan determinan B, kalikan dengan determinan C. Determinan C kita bisa gunakan properties yang keempat, yaitu bahwa determinan dari A transpose sama dengan determinan A. Di sini kan matriksnya itu adalah C. Berarti determinan dari C transpose itu adalah determinan C. Oke, kemudian ini berarti sama dengan 9. Determinan dari A inverse. A inverse itu berarti 1 per determinan A. Oke, kali determinan B, kali determinan C. Nah, kalau sudah sampai sini, baru kita akan tuliskan kembali masing-masing determinannya. Oke, saya copy soalnya dulu ya ke bawah, supaya nanti tetap bisa Anda lihat. Ini saya copy aja ke sini, nanti akan saya hapus juga. Hanya supaya nanti Anda tidak kesulitan waktu kita kembali ke sini. Ini 9 kali determinan A. Ingat, kalau determinan A berarti ini karena ordo 2 kali 2 berarti AD min BC. AD, A-nya 1, D-nya X. Berarti 1 kali X itu adalah X. Ini jadi X min BC. B-nya 1, C-nya 3. Berarti B kali C 3. Min 3 ya. Kemudian dikalikan dengan determinan B. Determinan B sama juga ya, AD min BC. Hanya saja di sini AD-nya berarti X kuadrat min 3X. Dikali yang determinan C, itu adalah 2 kali 3, 6. Dikurang 3 kali 1, 3. Hasilnya, ingat seperti tadi harus sama dengan 108. Nah, kalau dari sini kita lihat, ini kan jadi 9 kali 1 per X minus 3, kali X kuadrat min 3X, kali 3, sama dengan 108. Nah, kalau Anda lihat, di sini ada 9 kali 3, 27, 27 coret dengan 108, hasilnya itu adalah 4. Oke. Nah, kemudian ini jadi X kuadrat min 3X. X min 3 yang di bawah ini akan saya kalikan ke sebelah kanan, sehingga dapatnya itu adalah 4 kali X min 3. Pindahkan semuanya ke sebelah kiri. Oh ya, yang bawah ini saya hapus ya.
Ini jadi X kuadrat min 3X min 4X. Kemudian min 12. Sebentar, ada yang salah hitung. Coba saya lihat lagi ya. 3 kali X sudah 3. 4 kali X, ini min 12. Min 12. 4X. Oke, sudah ya harusnya ya. Ini berarti X kuadrat min 3X min 4X min 12 berarti jadi plus 12 sama dengan 0. Oke. Ini berarti jadi X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Berarti dikalikan hasilnya 12, ditambahkan hasilnya minus 7. Berarti minus 4 sama minus 3 sama dengan 0, sehingga kita peroleh X-nya itu adalah 4, atau X-nya itu sama dengan 3. Nah, kan yang ditanya itu adalah nilai X-nya. Kita udah dapat X-nya itu bisa aja 3, bisa aja 4. Kemudian kita lihat ke soal yang keempat. Oke, soal keempat itu dikatakan bahwa nilai tentukan nih matriks X, tentukan matriks X ya. Di sini diketahui A kali X itu sama dengan B, kemudian BC-nya itu sama dengan D, kemudian nilai A-nya itu adalah 1, 12, min 3, minus 5. Kemudian C-nya itu adalah 3, 2, 1, 1. D-nya itu adalah 7, 2, 5, 1. Tentukan matriks X. Oke, kita coba lihat. Nah, ini deh. Ini soalnya kita lihat dulu. Di soal ini dikatakan bahwa AX itu sama dengan B, kemudian ada BC sama dengan D. Kalau dengan soal ini kan tidak diketahui matriks B-nya itu berapa. Tetapi kita bisa substitusikan nilai B yang di depan ini ke sini. Sehingga bentuknya itu jadi A kali X kali C itu sama dengan D. Seperti ini. Ya, jadi matriks B tidak diketahui, sehingga kita perlu lakukan substitusi, sehingga jadi kita tuh nggak ada gunakan matriks B-nya lagi. Next, kita lihat kembali ke informasi yang diketahui lainnya. Di sini dikatakan bahwa A-nya itu adalah 1, 12, min 3, min 5. Oh ya, kalau misalnya Anda mau cari nilai matriks C, artinya Anda harus pindahkan dulu matriks A dan matriks C-nya. Kalau Anda mau cari matriks X, maksudnya Anda harus pindahkan matriks A dan matriks C-nya. Nah, perpindahan kita lakukan dulu, misalnya sekarang ya. Anda tidak bisa langsung pindahkan A dan C sekaligus. Ya, jadi harus hati-hati. Kita perhatikan dulu. Sekarang kalau saya pindahkan A dulu. A itu ada di depan X, sehingga kalau saya dipindahkan, dia juga akan berada di depan D. Ini jadi A inverse kali D. Setelah ini, X, saya akan pindahkan C-nya. C-nya ada di belakang X. Artinya kalau sudah pindah, ini jadi A inverse, dia juga harus berada di belakang ya. C inverse, seperti ini. Oke, kalau sudah, baru kita tentukan nilai X-nya dengan cara menentukan nilai matriks masing-masing. Bukan nilai matriks masing-masing, nilai dari A inverse, C inverse-nya juga ya. Oke, kita lihat dulu. A inverse. A inverse berarti 1 per determinan A itu adalah 1 kali min 5 min 5 dikurang negatif 36. Dikalikan dengan A sama C sama D-nya ditukar. B sama C-nya dikasih minus. Berarti ini jadi 3.
dikalikan dengan D. D-nya itu 7, 2, 5, 1. Kalikan dengan determinan C. Determinan C berarti 1 per, bukan determinan C, dikalikan dengan inverse dari matriks C maksudnya ya. Berarti seper determinan C, 3 dikurang 2, dikalikan dengan adjoint C. Adjoint C berarti 1, 3, min 2, min 1. Oke, nah selanjutnya kita coba hitung. Ini jadi 1 per 31 dikalikan dengan minus 5, minus 12, atau saya langsung kali masuk aja ya. 1 per 31 kali min 5, berarti minus 5 per 31, kemudian min 12 per 31, 3 per 31, 1 per 31. Oke, kalikan dengan D-nya itu 7251. Terakhir ini 1/1 ya, jadi nggak usah ditulis lagi. 1 min 2 min 1, 3. Oke, kita kalikan dulu. Saya kalikan yang depan dulu ya. Jadi min 2 kali, min 5 kali 7, minus 35, kemudian per 31 ditambah, ini karena minus berarti sama-sama dikurang, minus 60 per 31. Oke, sebelahnya itu adalah min 10 per 31 dikurang 12 per 31. Bawahnya ini adalah 21 per 31 tambah 5 per 31. Ini 65, oke. Ini berarti ada 6 per 31 ditambah 1 per 31. Kali 1, minus 2, min 1, 3. Lanjut, berarti yang atas di sebelah kiri ini jadi 2, minus ya. Minus 95 per 31. Ini jadi minus 22 per 31. Ini 26 per 31, 7 per 31. Kalikan dengan 1, min 2, min 1, 3. Oke, ini berarti minus 95 per 31 ditambah 22 per 31. Ya. Sebelahnya itu berarti 190 per 31 dikurang 66 per 31. Bawahnya 26 per 31 ditambah, ini jadi dikurang 7 per 31. Next-nya lagi itu adalah minus 52 per 31 ditambah 21 per 31. Oke. 95 negatif 95 sama 22, berarti 73 ya. Negatif 73 per 31, kemudian 190 kurang 66, ini berarti 124 per 31. Kemudian yang ini berarti 19 per 31, dan terakhir ini adalah minus 31 per 31. Nanti Anda boleh coba hitung kembali ya, mungkin ada yang saya tidak teliti hitungnya. Ini minus 73 per 31, 124 per 31 itu 4, 19 per 31 nggak bisa disederhanakan lagi, ini min 1. Oke, hasilnya agak itu ya, ada pecahan. Tapi nanti Anda coba cari cek hitungannya kembali, setidaknya caranya kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian nomor 5. Nomor 5, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut dengan metode inverse matrix. Oke, untuk yang penyelesaian persamaan linear nanti akan saya bahas di video berbeda saja supaya tidak terlalu panjang. Demikian pembahasan untuk yang nomor 1 sampai 4. Terima kasih.